kargo. Kapal kargo Iron Tide berangkat dari Rotterdam, Belanda, menuju Indonesia. Kapal itu sudah berlayar selama hampir 2 bulan, membawa muatan besar berupa barang industri dan alat berat. Meskipun kapal tua itu sudah melewati banyak perjalanan panjang, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Beberapa kru merasa ada beban tak terlihat di kapal. Kapten Rahmat, seorang pelaut kawakan yang sudah lebih dari 30 tahun mengarungi lautan, memimpin perjalanan dengan percaya diri. Ia adalah orang yang tidak percaya takhayul. Bagi Rahmat, setiap masalah di laut memiliki penjelasan logis, entah itu kerusakan mesin, kondisi cuaca, atau kelalaian manusia. Namun, ketenangannya mulai terganggu ketika mereka memasuki Samudra Hindia. Hari pertama keanehan. Malam itu, seorang kru bernama Herman mendatangi ruang kemudi. Wajahnya pucat. "Kapten, saya mendengar suara-suara di dek bawah," katanya. Kapten Rahmat menatapnya dengan alis terangkat. "Suara apa? Mesin?" Herman menggeleng. "Bukan, Pak. Seperti suara benda berat yang diseret. Tapi tidak ada yang turun ke sana malam ini." Rahmat menganggap itu hanya imajinasi akibat kelelahan. "Istirahat saja, Herman. Jangan terlalu banyak berpikir." Namun, beberapa jam kemudian, seorang kru lain, Faisal, melapor hal yang sama. Kali ini, dia mengatakan mendengar suara rintihan samar di dekat ruang penyimpanan muatan. Faisal bersumpah dia mendengar seseorang memanggil namanya. Hari kedua, Rahmat memutuskan memeriksa dek bawah sendiri. Ia membawa 2 orang kru, Zainal dan Riko, untuk berjaga-jaga. Mereka berjalan menyusuri lorong sempit yang berbau minyak dan karat. Dek bawah dipenuhi peti kemas, berisi muatan yang sudah terdaftar dalam manifest. Namun, ketika mereka tiba di ujung lorong, mereka menemukan sebuah peti kemas yang berbeda dari yang lain. Warnanya lebih kusam, dengan bekas karat yang hampir menutupi seluruh permukaan. Tidak ada label atau tanda pengiriman. "Aneh, kenapa ini ada di sini?" tanya Zainal. Rahmat mendekati peti itu dan mencoba membuka pintunya, tetapi terkunci. Ia memerintahkan Zainal mengambil linggis. Setelah pintu peti itu terbuka, mereka menemukan isinya. Boneka-boneka besar yang tampak seperti manekin. Boneka-boneka itu memiliki mata yang seperti kaca, seolah hidup. Tubuhnya terbuat dari kayu, tetapi detail ukirannya membuatnya terlihat sangat nyata. "Apa ini? Siapa yang mengirim ini?" tanya Rahmat, bingung. Zainal menunjuk sesuatu di dasar peti, bekas noda merah gelap yang terlihat seperti darah kering. "Pak, saya rasa ini bukan boneka biasa." Rahmat menyuruh mereka menutup peti itu kembali dan segera melaporkan keanehan ini ke pihak perusahaan setelah mereka tiba di pelabuhan. Hari ketiga. Pagi harinya, salah satu kru, Agus, tidak muncul untuk sarapan. Ketika dicari di kamarnya, ia tidak ada di sana. Mereka menemukan jejak kaki basah yang mengarah ke dek bawah. Kapten Rahmat segera memimpin pencarian bersama 5 kru lainnya. Mereka menemukan Agus di ruang mesin. Ia berdiri mematung di sudut ruangan, membelakangi mereka. Ketika Rahmat memanggil namanya, Agus berbalik perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Tiba-tiba, Agus berteriak dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu dalam dan serak, seperti suara seseorang yang tenggelam. Ia menyerang salah satu kru dengan kekuatan yang tidak wajar. Butuh 3 orang untuk menahannya. Mereka akhirnya mengikat Agus di ruang medis. Hari keempat.
Malam itu, badai besar melanda. Kapal bergoyang hebat di tengah gelombang setinggi 5 meter. Namun, badai bukan satu-satunya ancaman. Lampu di seluruh kapal mulai berkedip-kedip dan suara langkah berat terdengar dari lorong-lorong. Beberapa kru melaporkan melihat bayangan bergerak di dek atas. Kapten Rahmat memutuskan memeriksa peti kemas aneh itu lagi. Kali ini, ia membawa hampir seluruh kru yang tersisa. Saat mereka membuka pintunya, boneka-boneka di dalamnya tidak lagi dalam posisi semula. Boneka-boneka itu kini berdiri menghadap pintu dengan kepala yang sedikit miring. "Ini tidak mungkin," bisik Faisal. Salah satu boneka itu bergerak, matanya berkedip. Kemudian boneka itu berbicara dengan suara lirih, namun jelas. "Bawa kami pulang." Rahmat, yang selama ini tidak percaya tahayul, merasakan bulu kuduknya berdiri. "Pulang? Maksud kalian apa?" Boneka itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah laut. "Pulang ke dasar laut sebelum semuanya terlambat." Hari kelima kapal itu terus dihantui kejadian aneh. Satu persatu kru mulai menghilang. Di tempat mereka terakhir terlihat, selalu ada boneka kayu baru yang muncul di berbagai sudut kapal. Boneka-boneka itu tampak seperti tiruan dari kru yang hilang, lengkap dengan seragam mereka. Rahmat akhirnya memutuskan melakukan hal yang diminta oleh boneka itu. Ia memerintahkan para kru yang tersisa untuk mengangkat peti itu ke dek atas dan membuangnya ke laut. Namun, saat mereka mencoba melakukannya, boneka-boneka itu mulai bergerak. Beberapa dari mereka menyerang kru, sementara yang lain merintih, "Jangan tinggalkan kami." Dengan susah payah, Rahmat dan kru yang tersisa berhasil mendorong peti itu ke laut. Ketika peti itu tenggelam, seluruh kapal bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang merangkulnya dari bawah. Setelah kejadian itu, kapal menjadi tenang. Namun, ketika mereka tiba di pelabuhan Jakarta, hanya tersisa 5 orang kru yang selamat, termasuk Kapten Rahmat. Kisah Iron Tide menyebar dengan cepat. Banyak pelaut yang bersumpah melihat boneka terapung di Samudra Hindia, selalu menatap ke arah kapal yang lewat. Kapten Rahmat meninggalkan pekerjaannya dan hidup menyendiri. Dalam mimpi-mimpinya, ia masih mendengar suara itu, memanggilnya, meminta untuk kembali. Jika kalian suka cerita pendek dari channel ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lewatkan video terbaru dari channel ini.